Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Guru Tempat, apa kabar? Di minggu sebelumnya, kalian sudah belajar mengenai letak geografis Indonesia. Kali ini kita akan belajar mengenai sumber daya alam. Apakah kalian sudah siap? Yuk kita simak. Pada materi sumber daya alam ini, kita akan belajar mengenai pengertiannya, jenis-jenisnya, dan juga persebarannya. Apa sih sumber daya alam itu? Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di alam dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia sangat bervariasi, seperti makanan, pakaian, rumah, alat elektronik, dan liburan. Hal ini membuat manusia sangat bergantung pada alam. Berdasarkan ketersediaannya, sumber daya alam dibagi menjadi dua jenis. Sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Apa sih maksud sumber daya alam yang diperbarui? Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang dapat dihasilkan kembali melalui kegiatan pelestarian. Sumber daya alam yang dapat diperbarui dibagi menjadi dua, sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non-hayati. Sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang berupa makhluk hidup, contohnya hewan dan tumbuhan. Usaha pelestarian yang dapat dilakukan misalnya melakukan sistem tebang pilih, reboisasi, membuat penangkaran, hutan lindung, cagar alam, dan swaka marga satwa. Sedangkan sumber daya alam non-hayati yaitu sumber daya alam berupa benda tak hidup, contohnya tanah, air, udara, dan sinar matahari. Usaha pelestarian yang dapat dilakukan adalah menghemat penggunaan air, melakukan kegiatan penghijauan, serta tidak membuang limbah ke tanah maupun ke saluran air. Selanjutnya, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang tidak dapat dihasilkan kembali jika telah habis dimanfaatkan oleh manusia. Sumber daya alam ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama, sumber daya alam energi. Contohnya, minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Kedua, sumber daya alam mineral logam. Contohnya, besi, nikel, seng, timah, emas, dan perak. Ketiga, sumber daya alam mineral non-logam. Contohnya, belerang, batu kapur, granit, asbes, marmer, dan pasir kuarsa. Karena sifatnya yang tidak dapat diperbarui, maka kita harus menghematnya dan memanfaatkannya dengan bijak. Walaupun tidak dapat membuatnya kembali, manusia dapat mengolah kembali sumber daya alam jenis ini menjadi benda yang bermanfaat. Misalnya besi tua dapat diolah menjadi pagar atau kursi. Indonesia merupakan negara yang memiliki beragam sumber daya alam yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Persebaran sumber daya alam tersebut dapat dibagi menjadi dua, yaitu persebaran hasil tambang dan persebaran hasil bumi dan laut. Berikut ini persebaran hasil tambang. Sumber daya alam hasil tambang tersebar di seluruh Indonesia mulai dari Sumatera hingga Papua. Persebaran hasil tambang tersebut tidak merata karena setiap daerah memiliki potensi yang berbeda-beda. Berdasarkan peta berikut, dapat diketahui bahwa sumber daya alam hasil tambang yang ada di Indonesia antara lain emas, minyak bumi, gas alam, nikel, tembaga, perak, bauksit, mangan, aspal, batu bara, garam, dan batu kapur. Persebaran hasil bumi dan laut dibagi menjadi 5. Hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan hutan. Berikut ini persebaran hasil pertanian. Ada padi, kedelai, jagung, ubi kayu, dan kacang tanah. Berikut ini merupakan hasil perkebunan dan wilayahnya. Hasil perkebunan ada teh, tebu, kopi, karet, kelapa, kelapa sawit, lada, cengkih, dan sagu. Berikut ini beberapa hasil peternakan yang ada di Indonesia. Ada sapi, kambing, ayam, itik, dan kuda. Inilah beberapa hasil perikanan yang ada di wilayah Indonesia. Ada perikanan pantai, perikanan laut dalam, dan juga perikanan darat.
Dan inilah hasil hutan di wilayah Indonesia. Ada kayu jati, kayu meranti, kayu akasia, kayu cendana, dan juga rotan. Tugas kalian minggu ini, silahkan cari sumber daya alam di provinsi yang kalian pilih. Carilah hasil tambangnya, hasil pertanian, hasil perkebunan, dan juga hasil peternakan. Tugas ini digunakan untuk mempersiapkan presentasi di pertemuan selanjutnya. Itulah materi sumber daya alam. Jangan lupa untuk mengerjakan worksheet-nya dan persiapkan presentasinya untuk minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.